Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita jumpa lagi di ibadah raya pada hari ini. Mari kita siapkan hati dan hidup kita, hati dan seluruh hidup kita, untuk kita boleh datang menyembah Tuhan, memasyurkan nama Tuhan di dalam praise and worship hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu menyerahkan ibadah kami. Biarlah Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Roh Kudus Engkau nyatakan apa yang Engkau akan nyatakan. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Beberapa saat kami telah lalui minggu, bulan, bahkan sekarang kami masuki minggu pertama di bulan Mei. Terima kasih untuk tuntunan Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan. Terima kasih untuk semua perbuatan Tuhan dalam hidup kami. Kami siap untuk memuji Tuhan. Kami siap untuk menyembah Tuhan. Ini kami Bapa. Ibadah pagi ini kami mulai dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Penyertaan Tuhan selalu luar biasa dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Hari ini, besok dan sampai selamanya Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita rasakan kasih-Nya semakin hari yang semakin luar biasa. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Penyembahan kita, pujian kita bagi Dia Allah yang hidup. Kita angkat pujian ini menjadi penyembahan kita Bapak Ibu Saudara, bahwa saat ini adalah saat terindah dalam hidup kita. Bersama-sama dengan Tuhan, menaikkan pujian penyembahan kita bagi Dia Allah yang hidup. Katakan saat indah, saat indah. Ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku, erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu, Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam hatiku.
hadirat-Mu Bapa. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku.
Shalom saudara, apa kabar saudara hari ini? Tetap berpikir positif dan jangan lupa cuci tangan. Untuk informasi kegiatan gereja selama 1 minggu ke depan akan di-share melalui WhatsApp grup Media Info GBI GBC. Untuk Bapak Ibu Saudara yang belum tergabung dalam media grup, silakan hubungi nomor di bawah ini. Jangan lupa, hari Kamis kita tetap ada fellowship loh melalui aplikasi Zoom pukul 8 malam. Ditunggu kehadirannya ya. Saudara tetap dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening di bawah ini. Dan jika Bapak Ibu Saudara tidak dapat melakukan transfer, silahkan dimasukkan ke dalam amplop dan dapat diserahkan kepada gereja ketika kita kembali ada ibadah bersama. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah Tuhan yang kami tinggikan. Engkau adalah Tuhan yang kami andalkan. Hamba-Mu datang bersama dengan jemaat-Mu GBI Jati Sampurna Blessing Community. Mohon belas kasihan-Mu untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan, Engkau berdaulat penuh, Engkau berotoritas penuh, dan Engkau mengendalikan, mengontrol secara penuh atas bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan para pemimpin negara kami menyerahkan para menteri kami menyerahkan para pemimpin daerah kami, mulai dari yang terendah sampai kepada yang tertinggi. Tuhan, kiranya Engkau menuntun mereka di dalam situasi sulit saat ini Tuhan, untuk mereka dapat dimampukan Tuhan, melakukan tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang terbaik untuk bangsa kami, mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa kami, negara kami, Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk para aparat negara kami, para Polri, TNI, Satpol PP, dalam melaksanakan PSBB, di dalam segala sesuatu yang mereka lakukan, tindakan-tindakan apapun yang mereka lakukan, kiranya masyarakat kami dapat bekerja sama dengan baik, dapat menghormati mereka. Kiranya Tuhan, semuanya untuk mendatangkan kebaikan, untuk jalan keluar yang terbaik bagi bangsa kami, sehingga kami cepat keluar dari masalah ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para medis rumah sakit, para relawan-relawan. Kami berdoa, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau terus memberikan mereka kekuatan, Kau terus memberikan mereka perlindungan-Mu Tuhan, di dalam mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai garda di depan Tuhan, menangani setiap pasien-pasien COVID-19. Kami percaya Tuhan, mereka dimampukan dalam roh, jiwa, dan tubuh mereka. Mereka diberikan semangat yang penuh Tuhan, di dalam mereka melakukan Tuhan tindakan-tindakan kepada setiap para pasien, sehingga semua diagnosa, semua Tuhan medis yang mereka kerjakan, semuanya Tuhan mendatangkan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terus beri penghiburan bagi mereka, karena sudah lama mereka tidak berjumpa dengan keluarga mereka. Tuhan, bahkan di antara mereka sudah ada yang menghadap Engkau Bapa di surga. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah semangat ini Tuhan terus ada bagi mereka Tuhan. Kerinduan mereka kepada keluarga mereka terus Engkau pelihara Tuhan, sehingga Tuhan tidak memupuskan harapan mereka, tapi membuat semangat yang luar biasa untuk mereka terus melakukan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Kami juga berdoa
berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk para gembala-gembala sidang. Kami berdoa untuk para penginjil-penginjil. Tuhan, berikan mereka urapan-Mu sehingga mereka dapat melakukan bagian mereka. Pelayanan yang mereka berikan, mereka dapat berikan dengan maksimal, keluar daripada isi hati Tuhan untuk tersampaikan kepada setiap umat Tuhan, membangun setiap umat Tuhan, untuk mereka terus percaya, untuk mereka terus bersyukur, untuk mereka tetap terus bersuka cita di dalam mereka menghadapi Tuhan situasi yang sangat sulit saat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah damai sejahtera daripada Allah yang melampaui segala akal itu Tuhan, memelihara roh, jiwa dan tubuh mereka, untuk mereka Tuhan dapat melewati masa-masa sulit ini Tuhan bersama dengan jemaat Tuhan. Ada semangat yang luar biasa yang daripada Tuhan terjadi atas hidup mereka, dan itu terempartasi kepada setiap jemaat Tuhan dan setiap orang-orang percaya. Kami berdoa Tuhan untuk setiap sarana media sosial yang dipakai oleh setiap para hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sidang, untuk menyampaikan Tuhan Yesus berita keselamatan, untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Kiranya itu Tuhan boleh tersampaikan dalam setiap ibadah-ibadah yang berlangsung dalam rumah tangga. Terjadi kesembuhan, terjadi kelepasan, terjadi Tuhan Yesus hal-hal yang dahsyat yang luar biasa di dalam setiap keluarga-keluarga. Kami percaya Tuhan Yesus, Allah sumber damai sejahtera akan melakukan hal-hal yang dahsyat bagi setiap keluarga-keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Doa ini Tuhan jauh daripada sempurna, yang kami hanya alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita siapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dapat menjadi bagian dalam kehidupan kita. Angkat pujian ini menjadi bagian dalam kehidupan kita. Bahwa sungguh besar dan sungguh indah kasih Tuhan dalam hidup kita.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita jumpa lagi di minggu pertama bulan Mei 2020. Adalah merupakan sebuah kebahagiaan di manakala kita kembali masuk di dalam ibadah minggu pertama, karena kita akan menikmati perjamuan kudus bersama dengan jemaat Tuhan. Walaupun ibadah jemaat dilakukan di rumah masing-masing. Saya percaya bahwa hikmat, pertolongan dan urapan kuasa Roh Kudus tidak akan berubah dimanapun kita mengadakan ibadah. Oleh sebab itu pada pagi hari ini saya menyampaikan kepada jemaat Tuhan bahwa kita tetap semangat, kita tetap kuat, kita tetap excellent melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Bulan ini tema kita adalah mengandalkan Tuhan. Nah, orang yang mengandalkan Tuhan itu adalah orang yang sungguh-sungguh terikat dengan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan itu adalah orang yang hanya menanti-nantikan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan itu dia lepaskan semua kemampuannya, dia lepaskan semua atribut-atribut yang dia miliki. Lalu dia hanya bersandar, bergantung hanya kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini untuk mendasari renungan kita, firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ambil di dalam Yeremia 17 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata pada pagi hari ini jelas bahwa orang yang mengandalkan Tuhan itu akan diberkati. Karena sumber segala berkat itu hanya ada pada Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Tidak ada yang lain. Kalaupun kita bisa memiliki apa yang sekarang kita punya, itu oleh karena anugerah Tuhan. Itu karena pemberian Tuhan. Anugerah itu adalah sesuatu pemberian penghargaan yang sesungguhnya kita tidak punya kesempatan untuk menerima itu. Karena anugerah, maka kita diberi kesempatan untuk menerima akan hal itu. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati. Orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan pasti diberkati. Bahwa dia sungguh-sungguh hidupnya itu hanya kepada Tuhan. Fokusnya hanya kepada Tuhan Yesus. Dia tidak berfokus kepada sesuatu yang kelihatan ada, mewah, indah. Itu boleh dia miliki, itu boleh dia punya, itu boleh dia dapatkan. Tetapi bukan itu fokus hidupnya. Oleh sebab itu kita akan melihat beberapa langkah ke depan tentang orang yang mengandalkan Tuhan. Yang pertama kita lihat bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, ayatnya yang ke-8 berkata begini, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tidak layu, daunnya tetap hijau dikatakan, yang daunnya tetap hijau,
yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara satu persatu hidup orang yang mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan katakan dia seumpama pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bapak Ibu Saudara, kalau kita beli tanaman lalu kita tanam di gunung, kemudian kita tidak siram dengan air, maka pasti pohon itu akan mati. Tetapi kalau pohon itu kita beli atau kita punya lalu kita tanam di gunung, tetapi kemudian kita mengaliri dia dengan air, maka pohon itu akan mendapatkan sumber. Dia mendapatkan sumber makanan, maka dia akan tumbuh. Apakah lagi firman Tuhan berkata, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Di tepi aliran air ada sebuah sungai yang mengalir. Di sana pohon itu ditanam. Di sana pohon itu hidup. Di sana pohon itu mulai bertumbuh dan berkembang. Kita bisa membayangkan Bapak Ibu Saudara. Kira-kira pohon yang tertanam di tepi aliran air itu seperti apa? Yesus berkata, akulah air hidup. Siapa yang minum air dari sumur ini dia akan haus kembali. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya dia tidak akan haus lagi. Tetapi akan mengalir sumber-sumber air hidup dari dalam hidupnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang dekat dengan Tuhan Yesus. Yesus adalah air hidup. Yesus memberikan orang yang hidup dengan Yesus, dia mendapatkan aliran-aliran air yang luar biasa. Dia akan mendapatkan kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Karena Yesus adalah air hidup. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua apa dikatakan di sini Bapak Ibu sekalian, kita lihat. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Saudara, kita lihat bahwa orang yang mengandalkan Tuhan itu orang yang sangat-sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ada persoalan, ada masalah, ada pergumulan, ya boleh datang silakan saja. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa orang yang mengandalkan Tuhan itu dikatakan dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Saudara, panas terik berbicara tentang apa ya? Kalau kita berjalan di panas terik itu kita mengalami banyak masalah. Kita mengalami banyak persoalan. Jangankan di panas terik. Di satu daerah, di satu tempat yang panas suhunya, udaranya panas, kita sudah nggak kerasan. Kita sudah nggak tahan di situ Bapak Ibu Saudara sekalian. Panas bicara tentang situasi, bicara cuaca, bicara tentang keadaan, bicara tentang situasi yang sedang kita alami. Tapi firman Tuhan berkata, saudaraku yang kekasih, dia tidak akan mengalami, dia tidak akan mengalami datangnya panas terik. Mengikut Yesus, mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, melayani Tuhan, menjadi anak Tuhan yang setia, yang taat, yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, memang tidaklah mudah. Karena firman Tuhan berkata bahwa siapa yang mau mengikut Tuhan, yang pertama itu harus mau pikul salib. Yang kedua itu menyangkal diri. Lalu yang ketiga baru ikut Yesus. Saudara, bicara tentang mengikut Yesus, pikul salib, itu nggak mudah. Itu nggak gampang. Kalau ada pergumulan, ada masalah, ada tantangan, kita nggak boleh lari. Itu salib kita harus pikul. Kita harus berkata, ya Tuhan izinkan untuk aku. Karena saudara, di balik salib itu ada mahkota kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menyangkal diri. Rasanya memang tidak mampu.
Tetapi apabila orang yang sungguh-sungguh mengikut Yesus, dia mampu hanya mengandalkan Tuhan. Dia akan mampu hanya mengandalkan Tuhan. Dia bisa menyangkal diri. Dia tidak puas dengan apa yang ada, tapi dia ingin lebih maju di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan jauh lebih dari itu, firman Tuhan katakan yang daunnya tetap hijau. Ini bicara tentang kehidupan. Orang yang mengandalkan Tuhan, dengar baik-baik, orang yang mengandalkan Tuhan pasti dia akan memiliki hidup. Oleh sebab itu pergumulan, masalah, tantangan, tekanan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, asalkan kita andalkan Tuhan, pasti ada kehidupan. Firman Tuhan berkata, yang daunnya tetap hijau. Bagian ketiga, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ingatkan kepada kita bahwa jikalau kita mengandalkan Tuhan, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia tidak akan mengalami yang namanya musim kering. Daunnya tetap hijau. Maka bagian yang ketiga firman Tuhan ingatkan kepada kita dalam pembacaan kita. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang mengandalkan Tuhan dalam cuaca, dalam situasi apapun, dia tidak akan pernah berhenti untuk berbuah. Dia tidak akan pernah berhenti untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Dia tidak pernah berhenti. Dia akan melihat mujizat demi mujizat. Dia tidak akan pernah berhenti untuk melihat perbuatan Allah demi perbuatan Allah yang besar. Janji firman Tuhan pada setiap saudara dan saya, bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, dia tidak berhenti menghasilkan buah. Saya ulangi sekali lagi. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita andalkan Tuhan. Di dalam situasi seperti ini, tidak ada cara lain. Hanya satu, di mana kala kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Dalam setiap persoalan yang kita hadapi, kita andalkan Tuhan. Dalam pergumulan yang kita hadapi, kita andalkan Tuhan. Karena dia tempat yang paling tepat. Dia perlindungan kita. Dia gunung batu, dia kota benteng dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk pagi hari yang indah, yang berbahagia ini. Kami boleh mendengar kebenaran firman Allah yang membangkitkan iman kami, yang membuat kami semangat di dalam Tuhan, yang walaupun ada banyak persoalan, pergumulan, masalah dan tantangan yang kami harus hadapi, kami tidak bisa menghindar, tetapi Tuhan mengajar kami untuk kami lebih hati-hati, hikmat dan bijak. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami, berkati kami, nyatakan kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami. Karena kami rindu Tuhan. Kami ingin bersama dengan Tuhan menikmati glory to glory. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan hidup kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Untuk kita menerima perjamuan kudus. Kita bangkitkan, kita bangun dengan sungguh-sungguh persekutuan kita dengan Tuhan. Di dalam perjamuan kudus pada hari ini, minggu pertama, mari kita satu di dalam doa. Kita satukan hati kita. Kita satukan iman kita. Kita satukan percaya kita kepada Yesus. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Tubuh Tuhan yang rela dipecah-pecahkan ada di tangan kanan-Mu. Angkat itu melebihi ketinggian dunia ini. Karena hanya Yesus Kristus
yang layak ditinggikan dan diagungkan. Firman Tuhan berkata, pada waktu malam ia diserahkan, ia mengambil roti dan mengucap syukur atasnya, dan ia memecah-mecahkannya, yang diserahkan kepada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya untuk mengingat akan daku. Dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, terimalah, makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Demikian juga yang mengambil cawan yang adalah yang dimateraikan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang kita lakukan tiap-tiap saat. Firman Tuhan berkata, pada waktu malam setelah dia makan, dia mengambil cawan. Lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus, terimalah, minumlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari angkat tanganmu, angkat tangan kananmu. Kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala yang Engkau sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk perbuatan-Mu yang ajaib, persekutuan yang indah, yang manis dengan tubuh dan darah-Mu. Engkau rela tubuh-Mu dipecah-pecahkan karena Engkau mencintai kami. Engkau rela darah-Mu tertumpah karena Engkau mengasihi kami. Dan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, setiap yang sakit disembuhkan, setiap yang lemah dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kesembuhan dari Tuhan. Terima kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Ini kami Tuhan, ini kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Maju terus, berjuang terus, tetap semangat, tetap kuat, tetap powerful di dalam Tuhan. Dan saya percaya saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Angkat tangan kananmu, arahkan kepada Tuhan. Kita akan akhiri ibadah pada hari ini. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan Allah Roh Kudus menyertai dan melindungi saudara-saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Amin.